Kadang-kadang orang tuh tadi suka sensi. Ya. Muncul judulnya beda. Judulnya beda. Ahmad Dhani melakukan penistaan agama. Wah. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas Ahmad Dhani. Karena ada beberapa yang ia sampaikan menyangkut Alkitab, jadi saya berhak dan wajib untuk meluruskan jika ada yang salah, dan saya wajib untuk memberi jempol kalau memang yang diajarkan itu sesuai dengan Alkitab. Oke, kita langsung aja nonton videonya dari Ahmad Dhani ini, guys. Justru Solomon itu anaknya Bathsheba itu. Menurut versi Bible. Solomon itu anaknya Bathsheba. Oke, di sini dikatakan bagaimana Dhani mengatakan bahwa Solomon adalah anak dari Bathsheba. Lalu dari sini dikatakan oleh Ustadz Felix Yau itu menurut versi Bible. Nah, statement ini sebenarnya mengindikasikan bahwa ada versi yang lain, guys. Karena memang ada dua versi ya yang berbeda gitu. Yang satu adalah versi di dalam Alkitab dan yang satu adalah versi di kitabnya mereka. Saya tidak berhak ikut campur untuk kitabnya mereka. Tetapi yang saya tahu, kisah yang sesuai dengan fakta yang ada adalah di dalam Alkitab. Kenapa demikian? Karena mereka adalah orang-orang yang menjadi saksi mata atas kisah ini. Tentunya yang menulis kitab itu mengenai Salomo yang adalah anak dari Bathsheba dan Daud itu hidup pada zaman Daud dan juga Salomo. Jadi jelas kisah itu bisa dikonfirmasi dan bisa dibuktikan secara sejarah. Yang jelas cerita mengenai saya yang tahu adalah orang-orang di sekitar saya. Tapi kalau ada orang yang ratusan bahkan ribuan tahun kemudian datang membawa kisah dalam versi lain, tentunya itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena orang yang tulis itu tidak hidup di zaman saya. Saya sudah sering ulang-ulang sampaikan ini. Mudah-mudahan bisa masuk dengan cepat nih, guys. Tapi intinya versi yang benar adalah Salomo memang adalah anak Bathsheba dan juga Daud. Hasil perselingkuhan dari Daud dengan Bathsheba yang adalah dosa. Mari kita akan lanjutkan lagi, kita nonton apa yang Ahmad Dhani katakan. Jadi waktu Bathsheba ini kasus menarik ini. Bathsheba ini istri daripada seorang panglima. Yang namanya tahu nggak? Saya lupa. Iya, panglimanya. Iya. Kalau anak-anak band nggak mungkin lupa karena namanya jadi nama band. Uriah. Oh. Uriah Heep. Ada band namanya Uriah Heep. Itu band di Indonesia. Luar negeri. Luar negeri. Suaminya Bathsheba. Bathsheba. Itu Dan Bathsheba ini cantik ceritanya. cantik ceritanya. Udah terlanjur hamil sama David. Terlanjur David udah hamil. Nah, bingung kan dia kan. Akhirnya dia disuruh pulang, suruh menggauli istrinya maksudnya supaya kalau hamil tetap ketahuan kalau itu si Uriah. Ternyata Uriah nggak mau. Akhirnya Uriah disuruh perang, mati akhirnya. Nah, Tuhan marah. Jadi Tuhan bilang ini nggak bener, anakmu harus mati yang dalam kandungan itu. Nah, terus ini di Bible ya, di Bible itu Daud ini Menghamili. bukan karena dia udah berdosa, menghamili Bathsheba dan dia nggak mau anaknya itu meninggal. Daud itu melakukan ritual puasa sehari enggak, sehari ya. Puasa Daud. Iya. Jadi itu asbabul wurudnya Daud. Ada di Bible. Ada di Bible asbabul wurudnya. Dan ternyata akhirnya tetap meninggal anak itu. Anak itu tetap meninggal. Dan akhirnya tetap kawin resmi Bathsheba dan akhirnya lahirlah Solomon. Nah, dari kisah ini, kalau kita tahu kisah ini, apa yang disampaikan oleh Ahmad Dhani itu sesuai dengan apa yang tertulis dalam Alkitab, yang mana Daud berzina atau berselingkuh dengan Bathsheba, lalu Uriah diutus untuk perang, dia ditaruh di paling depan supaya apa, guys? Supaya cepat mati. Dan pada akhirnya benar mati, dan akhirnya Daud mengambil Bathsheba jadi istrinya dan lahirlah nanti Salomo. Tapi sebelum Salomo ada satu anaknya lagi yang pada akhirnya mati. Dan itu diketahui oleh Ahmad Dhani dengan benar
Artinya kronologinya, tokohnya, dan apa yang diceritakan tuh sesuai dengan apa yang disampaikan Alkitab. Dan yang bikin saya lucu nih guys, Ustadz Felix Yau gak ngerti cerita itu. Bahkan nama suami dari Bathsheba pun gak ngerti. Dia katakan lupa. Dan juga dia katakan itu versi Bible dan lain sebagainya. Dan ini menunjukkan bahwa dia tidak mengerti. Dulu ada yang bilang katanya tuh Ustadz Felix Yau ngerti tuh pinter banget. Tapi pada akhirnya dia pindah ke agama seberang karena saking pinternya. Guys, ini aja nggak tahu. Artinya gini loh, kisah ini pun anak sekolah minggu ulang-ulang diceritain dan mereka tahu kisah ini dengan baik. Nah, kalau Ustadz Felix Yau aja nggak ngerti, pasti dia dari kecil nggak pernah ikut sekolah minggu, nggak belajar kisah itu, makanya dia nggak ngerti. Jadi kalau dibandingkan Ahmad Dhani dan juga Felix Yau, saya rasa lebih Ahmad Dhani masih mengerti Alkitab. Dan kita tahu bahwa teks ataupun kisah yang disampaikan oleh Ahmad Dhani ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab, guys. Jadi kan kadang-kadang memang kita nggak bisa iri sama zat yang udah memang udah dipilih ya. Meskipun melakukan kesalahan ya tetap disayang gitu. Justru kesalahannya itu lahirlah Solomon. Kalau ini versi Bible ya. Iya, Versi Bible. Bible. Jadi itu Kita perhatikan ya bagaimana Ahmad Dhani mengatakan kita nggak boleh iri ya. Kalau orang sudah dipilih itu walaupun dia berbuat kesalahan tetap disayang gitu. Nah guys, sebenarnya inilah doktrin atau pengajaran di dalam Alkitab. Bukan berarti membenarkan kesalahan itu. Bukan berarti ketika Daud berzina, oh nggak apa-apa, tetap dikasih. Nggak gitu guys. Artinya gini, semua manusia itu pasti memiliki kesalahan demi kesalahan. Tidak ada satu orang pun yang sempurna di dunia ini kecuali Yesus Kristus. Ingat ya, hanya satu orang yang tidak berbuat dosa, yaitu Yesus Kristus. Tapi semua manusia telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi orang yang berdosa ini tetap dikasihi oleh Tuhan. Kita akan lihat Daud, bagaimana beberapa kali dia berbuat kesalahan, tetapi Tuhan menganggap Daud sebagai orang yang paling dekat dengannya. Di dalam 2 Samuel 12 ayat 13-17, lalu berkatalah Daud kepada Nathan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Nathan berkata kepada Daud, "Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati." Jadi perhatikan bagaimana Daud sudah berdosa kepada Tuhan dan Tuhan menghukum Daud. Hukumannya apa? Anak dari Daud nanti pasti akan mati. Lalu ayat 15, kemudian pergilah Nathan ke rumahnya dan Tuhan menulahi anak yang dilahirkan bekas istri Uria bagi Daud sehingga sakit guys. Lalu Daud memohon kepada Allah, oleh karena anak itu ia berpuasa dengan tekun dan apabila ia masuk dalam malaman itu ia berbaring di tanah. Maka datanglah kepadanya para tua-tua yang di rumahnya untuk meminta ia bangun dari lantai, tetapi ia tidak mau. Juga ia tidak makan bersama-sama dengan mereka. Apalagi dosa Daud, ada lagi yang tercatat di dalam 2 Samuel 24 ayat 10 guys. Dikatakan, tetapi berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat guys. Lalu berkatalah Daud kepada Tuhan, "Aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang Tuhan, jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu, sebab perbuatanku itu sangat bodoh." Nah, di sini dosa Daud adalah tidak percaya kepada Tuhan sebenarnya. Ketika Daud mau menyerang sesuatu, dia menghitung rakyatnya. Antara dua, yang mana Daud takut kalau rakyatnya dikit dia nanti kalah perang. Yang kedua, dia mau sombong karena ketika kekuatannya banyak dan dia pasti akan bisa menang melalui kekuatannya. Tetapi ini bentuk ketidakpercayaan Daud atau kesombongan Daud bahkan karena tidak mau bergantung pada Tuhan. Daud lupa bahwa kemenangan demi kemenangan yang dimiliki oleh Daud adalah berasal dari Tuhan. Bayangin aja, Daud yang kecil imut-imut itu melawan Goliat yang gede banget. Tapi Daud bisa menang guys. Dan itu adalah berkat kekuatan dan pertolongan dari Tuhan. Jadi bukan karena kekuatan Daud. Dan di dalam kisah ini Daud berdosa karena mengabaikan kepercayaannya kepada Tuhan. Teman-teman bisa lihat beberapa lagi mungkin dosanya Daud dalam Alkitab, silahkan cek.
Tetapi ingat, di balik kesalahan seseorang, Tuhan tetap mengasihi. Ketika Daud meminta ampun kepada Tuhan, Tuhan tetap mengasihi Daud. Bahkan dikatakan Daud adalah salah satu tokoh yang memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Di dalam Ibrani 11 ayat 30-33, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko. Dan selanjutnya dikatakan ayat 32, dan apakah lagi yang harus aku sebut, sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel, dan para nabi yang karena iman telah menaklukkan kerajaan dan selanjutnya. Intinya mereka memiliki iman, makanya mereka dianggap sebagai tokoh-tokoh yang memiliki iman, sekalipun ada kesalahan-kesalahan yang mereka miliki, guys. Bahkan dalam Kisah Para Rasul 13:22-23 katakan setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seseorang yang berkenan di hatiku. Dikatakan bagaimana Daud itu orang yang berkenan di hati Allah. Dan dikatakan bagaimana Daud adalah salah satu tokoh yang dekat dengan Tuhan. Dalam 1 Raja-Raja 11 ayat 12, hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya oleh karena Daud. Intinya gini loh, kerajaan Salomo akan hancur, tetapi belum dihancurkan ketika zaman Salomo. Kenapa tahu nggak? Karena Daud. Dikatakan di sini jelas loh guys, oleh karena Daud ayahmu, dari tangan anak mula aku akan mengoyakkannya. Dari tangan anak-anaknya Salomo, kerajaan itu akan hancur. Tetapi selama Salomo tidak hancur kerajaan itu, sekalipun Salomo berbuat dosa, karena Tuhan melihat Daud. Daud adalah orang yang dikasihi sekalipun banyak dosa yang ia telah lakukan. Dan itulah yang disampaikan oleh Ahmad Dhani. Dan Dhani mengerti ini. Sayangnya dia tidak percaya akan kekristenan. Guys, gini. Pokok poin utama dalam kekristenan itu adalah, pertama, manusia itu semua berdosa. Kedua, Allah mengasihi manusia. Ketiga, Allah datang untuk menyelamatkan manusia melalui Yesus Kristus. Yang keempat, barang siapa percaya kepada Allah tidak akan binasa, karena beroleh hidup yang kekal karena anaknya yang sudah mengorbankan dirinya di kayu salib. Inilah pengampunan demi pengampunan yang diberikan, yang disebut unconditional love. Kasih tanpa syarat. Kalau semua manusia di dunia ini tanpa kasih Kristus menyelamatkan manusia, mana ada yang bisa selamat? Semua berbuat dosa. Semua orang berbuat dosa. Oleh karenanya, seperti yang Dhani bilang, kita berbuat dosa, tapi Allah mengasihi kita. Bukan berarti kita terus-menerus berbuat dosa, tapi artinya kita harus melakukan sebaik mungkin untuk menghindari dosa. Kalaupun jatuh, percayalah, Yesus sang pengantara itu pasti akan menyelamatkan kita. Itu guys. Lalu dari pembahasan kita panjang lebar ini, apakah Ahmad Dhani menista agama seperti yang dikatakan oleh Ustadz Felix Yau? Zat yang udah di Solomon. Kalau ini versi Bible ya? Iya, versi Bible. Bible. Jadi itu perlu dijelaskan Iya. supaya nanti netizen tidak salah paham. Nah, Kadang-kadang orang tuh tadi suka sensi. ya, Muncul judulnya beda. judulnya beda. Ahmad Dhani melakukan penistaan agama. Wah. Oh enggak dong, enggak menista dong. Iya. Enggak menista, kan kita bicara versi Bible. Iya, betul. Ini, kita perhatikan. Ketika itu, Ustadz Felix Yau mengatakan, nanti muncul judul yang mengatakan bahwa Ahmad Dhani menista agama. Lalu Dhani langsung bilang, oh nggak bisa, karena saya menceritakan menurut versi Bible atau Alkitab. Nah guys, benar, Ahmad Dhani itu tidak menista agama, karena apa yang diceritakan menurut versi Alkitab. Sebenarnya menista agama tuh yang bagaimana? Yang menceritakan Alkitab, tapi versinya nggak sesuai dengan apa yang diceritakan Alkitab. Contohnya adalah ketika ada ustadz-ustadz tertentu yang mengajarkan Alkitab tapi versinya sendiri. Contohnya juga seperti kemarin Ustadz Baikuni mengatakan bahwa yang ditusuk-tusuk itu Yudas. Terus Yudas mengucurkan darah diminum, bahwa orang yang minum darahnya Yesus itu nanti tidak akan masuk neraka. Nah itu bukan versi Alkitab guys, dan itu jelas karangan dia. Dan ini menunjukkan bahwa penistaan agama sebenarnya. Jadi harus dibedakan dua hal ini. Ketika Anda bercerita Alkitab dalam versi Alkitab, itu bukan penistaan. Ketika Anda menceritakan mengatasnamakan Alkitab padahal versi Anda sendiri, ya jelas itu penistaan. Dan apa yang kita bahas hari ini
setidaknya memberi pelajaran bagi kita lah. Kalau mau ngomongin Kristen, ngomonginlah Kristen dalam perspektif Kristen. Jangan ngomongin Kristen dalam perspektif Anda sendiri, dan itu pasti keliru. Dan kalau saya luruskan, ya jangan marah dong sama saya. Saya kan cuma mau meluruskan saja bahwa versi Bible tuh gini loh guys. Versi Alkitab tuh gini loh guys, nggak seperti yang kalian omongin. Nah, kalau yang dikatakan Dani ini, apakah saya harus luruskan? Ya enggak guys, karena memang versi Alkitabnya gitu loh. Mungkin ada kesalahan detail, tapi itu bukan kesalahan yang fatal lah guys. Tapi masih mengarah ke versi dari Alkitab itu sendiri. Nah, ini dari saya, video dari saya. Mudah-mudahan ini membuat netizen semuanya boleh mengerti dan paham dengan baik apa yang saya maksudkan. Luis Precious ini, God be with you all.